Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan terkait dengan kajian Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Abwabul Witri, bab terkait dengan sholat witir. Nah, witir dari segi bahasa yang kita mengartikan dengan bilangan ganjil ya. Dari segi bahasa, witir itu maknanya ialah al-fardu, ay asyai'ul wahid, yaitu sesuatu yang menyendiri. Lawan dari kata genap, yaitu asyaf'u. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan bilangan witir minimal berapa. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bilangan witir itu minimal satu rakaat ya. Nah, nanti kita akan mendapati hadisnya. Dan memang dari segi bahasa satu itu bilangan witir terkecil gitu. Maka dibolehkan saja orang melaksanakan witir hanya satu rakaat. Ada juga sebagian ulama mengatakan paling sedikit witir itu ialah 3 rakaat. Paling sedikit witir itu ialah 3 rakaat. Karena umumnya sholat witir itu sholat yang dikerjakan pada waktu malam. Dan waktu malam ini yang disilakan dengan qiyamul lail atau tahajud, biasanya diawali dengan bilangan genap. Ya, biasanya diawali dengan bilangan genap. Maka sepaket antara tahajud dengan witir teh gitu. Nah, terkait dengan hukum sholat witir ini, para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur mengatakan witir itu ialah sunnah muakkadah, yaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan.
Nah, berbeda hanya dengan Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya witir itu wajib. Witir itu wajib. Jantan lamun aya muslim tadi wengi henteu witir dina mazhab Hanafi mah dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada juga sebagian ulama mengatakan witir itu wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi umatnya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa witir itu wajib bagi ahlul Quran, yaitu para penghafal Quran. Sedangkan bagi orang awam itu tidak. Nah, ini ada ragam pendapat di kalangan ulama. Baik, kita akan baca hadisnya, yaitu hadis yang ke 539 bab witir dari Ibnu Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ya, Pak Anan boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat malam. Maka Rasulullah bersabda, sholat malam itu 2 rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk waktu sholat subuh, maka segeralah sholat itu 1 rakaat untuk mengganjilkan sholat yang telah dilakukannya. Iya. Hadis ini diterima dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah terkait dengan salat malam. Nah, salat malam itu diistilahkan dengan qiyamul lail. Nah, kalau tidur dulu diistilahkan dengan tahajud. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan diistilahkan dengan qiyamul Ramadan atau salatut tarawih. Hakikatnya mah sami ya, salat wengi sadayana gitu. Nah, terkait laki-laki ini bertanya terkait dengan sifat salat malam, kemudian tata caranya. Maka Rasulullah menjawab, salat malam itu mathna mathna, dilakukan 2 rakaat. Ya, tiap 2 rakaat mengucapkan salam. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Nah, apabila khawatir keburu salat subuh, misalkan bangunnya itu mepet ke waktu fajar, maka sholatlah 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad sholat. Hendaknya kamu melaksanakan witir 1 rakaat dan jadikan itu akhir dari sholat malammu. Nah, gitu. Nah, hadis ini jemaah sekalian menjadi pelajaran bagi kita disyariatkannya sholat witir. Bagi kalangan Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa witir itu wajib.
Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu ialah sholat witir, kan? Nah, sholat witir, sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Kalau sholat fardu maka subuh gitunya. Nah, kemudian di bawah itu ada sholat rawatib dan yang lainnya. Nah, adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah ialah terkait dengan hadis Abu Ayyub, di mana ada hadis yang berbunyi al-witru haqqun. Yang namanya witir itu adalah hak. Nah, hak di sini diartikan dengan kewajiban oleh Imam Abu Hanifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Tetapi sebagaimana yang sebelumnya disampaikan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa sholat witir hukumnya sunnah muakkadah. Lantaran ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi terkait dengan sholat yang diwajibkan. Maka Rasul pun bersabda, khamsu sholawatin katabahunna Allahu fil yaumi wal lailati. Ada 5 waktu sholat yang diwajibkan Allah sehari semalam. Naon 5 sholat eta teh Bu? Nyata sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sareng isya, kan gitunya. Kemudian laki-laki ini bertanya, hal alayya ghayraha? Ya Rasul, adakah selain dari itu yang diwajibkan? Kata Nabi, la, tidak. Nah, kalaulah sholat witir itu hukumnya wajib, maka tentunya Nabi akan mengatakan hal itu, akan menjelaskan hal tersebut kepada umat. Nah, adapun hadis yang tadi yang dijadikan argumentasi oleh Imam Abu Hanifah yang berbunyi al-witru haqqun, maka dari segi sanad hadisnya tergolong dhaif. Karena dalam rawinya ada yang bernama Abdullah bin Abdullah Abu Munib al-Ataki, dan rawi ini diperbincangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Bukhari mengkritiknya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya sholat witir paling sedikit itu ialah 1 rakaat. 1 rakaat. Dan inilah pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, kemudian ada juga pendapat dari Imam Ibnu Qudamah, wa yajuzu lahu idza shallaha thalathan ayyatiya bil rak'ataini aw layaini mafsulataini wa huwa al afdal. Nah, kalau ada orang sholat witir 3 rakaat, itu boleh dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, 2 kali salam. Jadi 2 rakaat pertama kemudian salam, 1 rakaat selanjutnya kemudian salam. Kemudian ada juga bisa dilakukan yaitu 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dan menurut Imam Ibnu Qudamah, wa huwa al-afdal, itu yang paling utama. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalam riwayat Muslim Rasul bersabda, al-witru rak'atan min akhiril laili. Salat malam itu 1 rakaat di akhir malam. Nah, Imam Malik mensyaratkan 1 rakaat itu hendaknya diawali dengan bilangan genap. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ada ulama yang mengatakan witir itu minimal 3, bukan 1. Nah, tetapi hendaknya yang 1 itu memang diawali dengan bilangan genap. Bilangan genap itu paling sedikit ialah 2 rakaat.
ya, 2 rakaat. Oleh karenanya Ashhab berkata, barang siapa yang witir 1 rakaat, hendaknya dia mengulangi witirnya, ya, karena yang namanya witir itu harus diawali dengan bilangan genap katanya. Nah, kemudian ada juga pendapat yang lainnya, diantaranya Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dengan 1 kali salam. Bahkan ada sebagian kalangan Hanafi yang membolehkan witir seperti hanya sholat maghrib. Tapi ini tidak didukung pendapatnya oleh para ulama, ya, para ulama. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi dalil disyariatkannya sholat malam dengan bilangan rakaat 2. Bilangan rakaat 2. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, sholatul laili wan nahari masna masna. Pada prinsipnya sholat yang dikerjakan baik di waktu malam ataupun di siang hari ialah 2 rakaat, 2 rakaat. Pangkana sholat sunnah gitunya. Sapertos anak bapak syukurul wudu kan 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat rawatib asana 2 rakaat. Nah, sami sholat tahajud qiyamul lail oge afdolnya atau dibolehkan melaksanakannya dengan 2 rakaat, kemudian salam, 2 rakaat, kemudian salam. Nah, sebagian ulama mengatakan inilah pendapat yang utama dari kalangan ahlul ilmi, ya. Walaupun boleh-boleh saja kalau ada orang misalkan melaksanakan sholat 4 rakaat kali salam. Nah, ini berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ihda asyrata rakaatan kana tilka salatahu ta'ni bil laili fayasjudu sajdata min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan qabla an yarfa'a ra'sahu wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri thumma yantaji'u sallallahu alaihi wasallam ala shiqqihil aymani hatta ya'tiyahul mu'adzinu lis-salati. Nah, hadis ini diterima dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melaksanakan salat malam 11 rakaat. 11 rakaat. Yang dimaksud ialah ta'ni bil laili, yaitu salat yang dilakukan pada waktu malam. Nah, kata para ulama pensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan hadis Aisyah ini ialah amalan yang sering dilakukan oleh Nabi yang ia lihat antara selesai melaksanakan sholat Isya sampai ke waktu fajar, maka sholat malamnya Nabi tidak lebih
dari 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, salat malamnya Nabi itu baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Bahkan dalam Sahih Bukhari, itu dalam kitab aslinya, yang 11 rakaat itu masuk ke dalam bab Kitabus Sholatit Tarawih, masuk ke dalam bab kitab salat tarawih. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, Rasul pun sujud ketika salat, yang dimana kadar lamanya sujud itu seperti orang yang membaca 50 ayat. Janten salat wengina Nabi tepa sanes mengumpul lami ketika berdiri, tapi beliau pun lama ketika ruku, lama ketika i'tidal, lama ketika sujud. Nah, itulah salat malamnya Nabi. Dan Nabi itu melaksanakan salat malam terkadang di awal malam, terkadang di pertengahan, terkadang di akhir malam. Dan salat malam yang utama terkait dengan waktu ialah sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Kemudian wa yarka'u raka'ataini qabla sholatil fajri, dan beliau melaksanakan salat 2 rakaat sebelum fajar. Ya, tentunya ini yang dimaksud ialah qabla subuh. Lalu setelah sholat qobla subuh, beliau baringan di atas perut atau lambungnya yang kanan. Nah, baringan di sini yang dimaksud ialah dalam rangka istirahat. Ya, dalam rangka istirahat. Nah, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kebanyakan sholat yang dilakukan oleh Nabi di waktu malam ialah 11 rakaat, termasuk witir di dalamnya. Karena ada kalanya dalam riwayat yang lain Rasul melaksanakan sholat malam itu dengan 9 rakaat atau yang kurang dari itu. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah. Ya, Ibnu Abbas dan Aisyah. Nah, kemudian ada juga riwayat Ibnu Abbas yang lain bahwa sholat malamnya Nabi itu ialah 13 rakaat. 13 rakaat. Berarti 11 ayat tambahan 2 rakaat. Tapi unik napa Ibnu Abbas sendiri meriwayatkan hadis tatkala beliau ditanya oleh seorang tabi'in mengenai yang 2 rakaat itu, ya, maka beliau menafsirkan yang 2 rakaat itu ialah sholat qobla subuh. Jantan di kalangan ulama pendapat atau riwayat yang sahih ialah sholat malam itu tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Nah, terkait yang tambahan 2 rakaat ini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama ialah sholat qobla subuh itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian ada juga yang mengatakan 2 rakaat itu ialah sholat pembuka, sholat pembuka iftitahaini. Nah, sebagaimana di Masjid Muhammadiyah, saya pernah beberapa 2 minggu ya di Masjid Muhammadiyah. Jadi kalau sholat tarawih itu diawali dengan 2 rakaat ringan. Itu di luar sholat ba'da isya. Jadi 2 rakaat ringan, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih 4-3 atau 2-2. Ya. Nah, tapi kembali lagi asalnya atau kebiasaan Nabi, sholat malam yang beliau kerjakan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita
terkait dengan lamanya Rasul sujud. Itu kadarnya seperti hanya orang yang membaca 50 ayat. Kinten-kinten seberapa menit ngawas 50 ayat upami lancar Pak. Ayat 15 menitan ayatnya atau Nabi 10 menit kirang langkungnya gitu. Lami Rasul sujud. Karena kalau sholat sendirian itu bebas, bahkan dianjurkan untuk memperlama. Terlebih hanya sujud. Rasul bersabda jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ialah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mana yang lebih utama antara memperbanyak bacaan surat atau memperbanyak doa ketika sujud. Lantaran dalam ayat Al-Quran Allah berfirman wa qumu lillahi qanitun. Salat yang paling utama itu yang qanit, yang berdirinya lama. Ya maka ketika menjawab hal ini para ulama tentunya tidak mempertentangkan antara dua keterangan ini. Masing-masing ada keutamaannya. Janten lamun ibu bapa hoyong kenging keutamaan ngadeg nalika keur salat, maka perbanyak membaca surat. Nah, kalau ingin mendapatkan keutamaan lama ketika sujud, maka perbanyaklah membaca doa. Perbanyaklah membaca doa. Kalau ketika sujud dan ruku itu ada hadis yang melarang membaca Al-Quran. Nah, ketika berdiri waktunya membaca Quran, ketika sujud waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini pun menjadi dalil terkait dengan disyariatkannya sholat qobla subuh. Dan kalau kita melihat bagaimana amalan Nabi, beliau menyambung dalam artian untuk pulang heula gitunya saat sholat tahajud teh. Janten sayana memang sapertos kitu. Tong dugi ka aya jami tahajud jam 2, dugi ka jam 3, jam 3 na pulang deui gugah-gugah jam 8. Gugah-gugah jam 8. Nah, ini kalau keseringan kejadian kayak gitu, ini bagian dari talbis ya, tipu daya iblis untuk menggoda manusia yang salih, diantaranya sibuk melakukan hal yang utama ketimbang yang lebih utama, atau sibuk melakukan amalan sunnah ketimbang yang wajib. Nah, gitu ya. Jadi baiknya beres tahajud tidak tidur lagi. Bahkan kalau di waktu sahur gunakan untuk memperbanyak zikir. Wabil asharihum yastaghfirun. Di antara tanda orang yang bertakwa ialah mereka yang menggunakan waktu sahur untuk memperbanyak zikir. Nah, zikir yang utama dilakukan pada waktu itu ialah istighfar. Nah, kemudian ketika mendengar kumandang adzan, baiknya amalkan sunnah Nabi, ikuti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, beres adzan baru sholat qobla. Abdolna di bumi. Tapi lamun hawaktos kasiangan subuhna tasawio sholat qobla subuh di masjid. Nah, lamun misalkan gitunya karaos ya tuh cara HP pedah tadi wengi salat tahajud alami rek gogoleran heula mangga eta teh bagian tina sunnah. Tapi tiduran sambil menunggu iqomah itu bagian dari sunnah kalau alasannya habis tahajud. Lain ibadahan berdiri sendiri. Lantaran boleh jadi ada sebagian orang yang jahil gitu ya. Jadi itu menganggap ibadah yang berdiri sendiri. Rek tahajud atau nabi henteu pokoknya saat qobla subuh boleh. Nah, padahal
kita melihat bagaimana ibadahnya Nabi ketika sholat malam itu. Bahkan riwayat yang lain sampai kakinya bengkak. Jadi wajar lah ngaraoskeun capek gitunya, letih, sehingga perlu meluruskan punggung, merehatkan badan dengan tiduran. Nah, kalau dalam hadis ini tidur yang paling utama sebagaimana yang tidur umumnya, yaitu posisinya miring dengan perut atau lambung kanan itu di bawah. Kalau lambung kanan di bawah berarti posisi jantung di mana, Pak? Di atas, gitu ya. Nah, ini lebih sehat. Posisi tidur yang terbaik itu seperti itu. Kalau misalkan lambung kiri di bawah atau perut kiri di bawah, nanti jantung akan tertekan, gitu. Oleh karenanya sunnah Nabi itu menyehatkan. Sunnah Nabi itu menyehatkan. Jadi afdolnya kalau tiduran atau tidur beneran, kalau di awal tuh baiknya miring, memiringkan badan dengan posisi lambung atau perut kanan di bawah, ya. Nah, kemudian adapun terkait dengan bacaan sholat qobla subuh, jamaah topik ngantos hafal gitunya, biasalah kul yakulhu. Nah, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca surah Al-Ikhlas, ya. Nah, berikutnya terkait dengan waktu sholat witir dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa jemaah sekalian banyak riwayat witir ini dari Aisyah? Karena kan Aisyah yang menyaksikan sendiri. Kenapa di antara hikmahnya Rasul itu istrinya banyak? Karena di antara faedahnya untuk penyebaran ilmu. Karena boleh jadi ada amalan Nabi yang biasa dikerjakan di rumah yang tidak dilihat oleh orang lain, kecuali keluarganya sendiri. Maka dalam hadis ini Aisyah berkata, kullal laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahar. Setiap malam Rasul itu melakukan witir, kan? Jadi setiap malam Rasul itu witir. Ya tentunya masuk ke dalam tahajudnya gitu ya. Wantaha witruhu, dan witirnya baru berhenti ila sahari, di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu menjelang fajar. Kalau terkait dengan ibadah puasa, waktu yang utama ketika sahur itu kurang lebih seperti hanya orang membaca 50 ayat Al-Quran. Kalau misalkan 15 menit atau nanti 30 menit menjelang subuh, itulah waktu sahur. Nah, Rasul berhenti sholat malam itu di waktu sahur. Ya tentunya karena beliau leluasa melaksanakan sholat malam, biasanya beliau mengawalinya di pertengahan malam. Kebiasaan Nabi itu tidur awal, bangun awal. Nah, bangun awalnya itu umumnya di pertengahan malam. Maka berlangsung sholat yang dikerjakannya itu sampai tibanya waktu sahur. Dan itu dilakukan tiap hari. Ada kalanya Rasul tidak melaksanakan sholat malam, maka diganti di waktu duha. Biasanya Rasul sholat 11 rakaat, kemudian diganti di waktu duha, digenapkan menjadi 12 rakaat. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya sholat malam jemaah sekalian. Janten mun biasa mah Pak mau dikantunkeun sholat wengi teh nya sanaos rakaat gitu. Janten kada aya azam sareng tekad bangun itu sebelum subuh, ya. Kemudian sholat tahajud walaupun cuma 3 rakaat, atau sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Dan inilah kebiasaan
para ulama salafus shalih zaman dahulu. Mereka menghidupkan malam dengan salat. Ya, jantan upami orang hoyong nurut, hoyong mengikuti jejak langkah amaliyah para pendahulu kita, diantaranya ialah hidupkan malam dengan salat. Dan tidak ada satupun orang yang sukses di dunia, terlebih hanya di akhirat, melainkan mereka dikenal dengan salat malamnya. Coba Bapak baca biografi para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu dikenal dengan salat malamnya. Dan orang-orang yang sukses dalam kehidupannya itu tidak lepas dari salat malam. Janten kedah hariwang lamun urang teh salat subuhna kasiangan wae. Kan aya sekali dua kali mah wajar dan Nabi oge kantos kasiangan gitu nya. Tapi kedah aya tekad anu kiat dina manah urang sadayana, tidaklah kita melewati malam melainkan dengan salat witir yang dilakukan. Minimal 1 rakaat. Ya, minimal 1 rakaat. Syukur-syukur mun mepet waktosna kabujeng 3 rakaat. Nah, gitu. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan mengakhirkan sholat witir sampai akhir malam. Dan inilah waktu yang paling utama. Sanaos aya kalana disesuaikan sareng kondisi jalmi. Aya kalana jalmi teh teu kiat bugah wengi, maka solusi witirnya kapan, Kak? Sebelum tidur, kan gitu. Ustaz abi mah capek uihna jam 12 wengi. Gugahna rata-rata mepet ka subuh atau nepi sok kasiangan. Maka itu jangan jadi alasan. Lakukan witir sebelum tidur, Pak. Lakukan witir sebelum tidur gitu. Nah, sebagaimana ada riwayat yang masyhur kepada kita terkait dengan sholat malamnya 2 sahabat antara Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar sholat malamnya itu sebelum tidur. Nah, sedangkan Umar sesudah tidur. Ya, karena Abu Bakar termasuk kategori sahabat yang hati-hati, khawatir tekabujeng, maka sholat malamnya itu di sebelum tidur. Kalau Umar orang yang sangat kuat keyakinannya, ieu mah tiasa gugah tengah wengi atau napi di sepertiga akhir malam, maka beliau pun sholat pada waktu itu. Dan itulah waktu sholat yang paling utama. Lantaran ada hadis sahih anu ngauningkeun bahwa di sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam akhir itu menjelang sahur kan, Pak? Allah turun ke langit dunia dan menyeru kepada manusia, adakah di antara kalian yang akan berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya? Adakah di antara kalian yang meminta ampun kepadaku sehingga aku mengampuni dosa-dosanya? Dan itu berlangsung tiap malam, Pak. Sanes mengumpul malam nisfu Sya'ban. Nah gitu, tiap malam itu. Tiap malam. Maka beruntunglah bagi mereka ketika Allah menyuruh hambanya, dia dalam keadaan terjaga. Ibaratkan ayah jami, mana jami nu hoyong artos samiliar teh kadieu kan gitu nya. Tos siap aya di payuna. Tapi benten hana lamun aya jami rek masian acis samiliar tapi masih ngagoler. Ongko butuh tapi cicing wae kan gitu. Maka Allah itu gembira kan ketika dia menyuruh hambanya dalam keadaan terjaga. Maka marilah kita tekankan gitu ya. Kita tekankan tidak ada malam melainkan kita sholat witir di dalamnya. Tahu misalkan sarakaat. Seberapa menit sih sarakaat, Pak? Aya semenit? 1 rakaat sama dengan 1 menit. Ya, jadi ya sarakaat. Terus alhamdulillah kata oke. Alhamdulillah. Apalagi bagi ibu bapak yang masih beraktivitas kerja ya, bisa diatur lah ya weekend kadang nambihan atau 3 rakaat atau 1 rakaat teuing gitu ya. Atau nabi 5 rakaat. Insyaallah bisa. Kalau ada tekad yang kuat dalam diri kita. Ya.
Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis berikutnya dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir dari salat kalian itu witir. Nah, hadis ini sebenarnya tidak melarang orang sesudah witir dia tahajud lagi. Tapi hadis ini menjelaskan hendaknya tutup sholat malam kalian dengan witir. Misalkan dia kan sholatnya 11 rakaat gitu nya. Nah, urang teh khawatir wengi teu gugah. Maka kita pun melaksanakan sholat genap 4 rakaat, witir 1 rakaat, berarti 5. Nah, kemudian ketika tengah malam atau sepertiga malam akhir terbangun, hoyong menggenapkan bilangan 11 rakaat. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Mung kumaha kita di tos witir anu sarakaat, ayeuna teu kedah witir deui. Nah, jantan upami sateuacan pulang salat 5 rakaat, berarti upami hoyong 11 rakaat, sabaraha rakaat deui, Pak? Nah, dilengkapi, ditambahin boleh. Enggak usah witir 2 kali kan udah. Nah, tidak bertentangan dengan hadis ini. Bahkan dalam riwayat yang lain pun Rasul melaksanakan sholat genap setelah sholat witir menjelang subuhnya itu. Ya. Ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, hadis yang terakhir yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini mengenai kunut. Babul kunut qabla ruku'i wa ba'dahu. Bab terkait dengan kunut yang dilakukan sebelum ruku dan sesudahnya. Hadisnya ini dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ditanya terkait dengan kunut. Kunut itu dari segi bahasa ialah lamanya berdiri atau berdiri itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitun, ya, kunut. Maka ketika Anas ditanya terkait dengan kunut, ya, apakah kunut itu terjadi di masa Nabi? Nah, tentunya ini ditanya oleh seorang tabi'in atau murid dari Anas bin Malik itu sendiri. Maka beliau pun menjawab, qad kanal kunut. Kunut itu ada, terjadi di masa Nabi. Nah, ini juga menjadi jawaban awal kalau orang bertanya, Ustaz, ari kunut teh aya itu aya. Sunnah kunut. Nah, gitu. Maujudan ada, kata Anas bin Malik. Faqila lahu, kemudian ditanya, ari di masa Nabi kunutna teh saacan ruku atau nabi saatosna? Apakah Nabi melaksanakan kunut beserta sahabatnya itu sebelum ruku atau sesudah ruku? Maka Anas menjawab, qablahu, sebelum ruku. Berarti ya saatos ngaos surat gitu nya. Kemudian ada yang komentar, wahai Anas, sesungguhnya fulan, ya, mengatakan, ada sebagian ulama diantaranya Al-Aini pensarah Imam Bukhari mengatakan bahwa yang berkata seperti ini adalah Ibnu Sirin. Wahai Anas, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kunut itu dilakukan setelah ruku. Kemudian Anas mengatakan kadzaba, orang itu telah berdusta. Nah, istilah kadzaba di sini Pak tidak mesti konotasinya negatif. Kalau orang mengatakan kadzaba fulan, ya, fulan berdusta, bukan berarti orang itu bersalah dalam artian berdosa. Tapi ada kalanya kadzaba di sini ialah dia memahaminya secara keliru. Ya, dia memahaminya secara keliru.
Jadi tidak selamanya konotasinya ialah negatif. Innama qanata ba'da ruku' syahran. Kemudian Anas menjelaskan bahwasanya kunut yang dilakukan Nabi setelah ruku itu syahron, selama 1 bulan. Innama qanata ba'da ruku' syahron. Yang dimaksud dengan kunut di sini ialah kunut nazilah atau kunut nawazil, ketika ada peristiwa besar yang terjadi kepada kaum muslimin. Kalau di zaman Nabi terkait dengan utusan, yaitu Rasul pernah mengirim 70 orang ustadz untuk mengajar di perkampungan, di suatu perkampungan. Nah, maka ke-70 orang dai ini ketika melakukan perjalanan dicegat di tengah jalan. Kemudian semuanya dibantai, dibunuh, ya, para penghafal Quran itu dibunuh. Maka Rasul pun membaca doa kunut pada saat itu yang isinya berupa doa laknat terhadap kabilah yang membunuh para qurra, para penghafal Quran, para ustaz, ya. Nah, di antaranya ialah ada kabilah Ri'lin dan yang kemudian Zakwan dan yang lainnya. Ila qaumin minal musyrikin, termasuk kepada sebagian tokoh musyrik, ya. Wa kana adadum aqalla minal mab'uts ilaihi wa kana bainahum wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahdun, dan antara kaum musyrikin dengan Rasul itu ada perjanjian. Jadi tetap perjanjian dalam artian enggak boleh menyerang satu dengan yang lain. Ternyata mereka melanggar perjanjian dengan membunuh kaum muslimin, membunuh para dai yang diutus oleh Nabi. Maka Rasul pun melakukan kunut pada saat itu, berdoa kepada Allah untuk kebinasaan mereka. Nah, jantan doa kunut nazilah teh aya kalana doa laknat, ada kalanya doa terkait dengan kebaikan bagi kaum muslimin. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi dalil bagi kalangan Malikiyah, pengikut mazhab Imam Malik dan Hanafi, bahwasanya kunut itu sebelum ruku. Ya, karena ketika Anas ditanya terkait dengan kunut qabla ruku dan sebelumnya, Anas menjawab qablahu, sebelumnya. Kama fi haditsil bab wa bedahannya dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, bahwasanya kunut itu dilakukan setelah ruku. Beliau berdalilkan hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut setelah ruku. Ini riwayat Muslim. Jadi dua-duanya dibolehkan. Jadi kunut nazilah itu dibolehkan sebelum ruku dan sesudah ruku. Ya, kalau sebelum ruku sesudah membaca surat, ya. Kalau sesudah ruku ya setelah i'tidal. Nah, kemudian terkait dengan doa kunut nazilah, mangga eta mah telangkung, tapi yang utama kalau mau membaca kunut hendaknya baca doa yang ma'tsur, ya. Baca doa yang ma'tsur yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi, walaupun kalau menggunakan doa yang lain yang dibuat sendiri dengan menggunakan Arab, itu pun dibolehkan oleh para ulama, ya. Baik, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini tidak sampai akhir. Kebetulan harus berangkat ke Batu Jajar, ada kerabat yang meninggal dunia. Insya Allah akan dilanjutkan di Ahad yang akan datang. Semoga jemaah sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.